Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ahmad Susilo yang dengan kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga kita doakan beliau senantiasa diberikan kemudahan, pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Amin. Juga telah hadir bersama kita Ustadz Desrian Anwar yang insya Allah akan sebagai moderator pada tausiah kita pada petang hari ini. Semoga Allah senantiasa juga memberikan beliau kesehatan, kemudahan di dalam menjalankan dakwanya. Amin. Barakallahu amin. Bapak Ibu yang kami hormati, IKV setiap tahunnya mengadakan selama bulan Ramadan kajian Ahad yang insya Allah akan berlangsung terus di Ramadan berikutnya. Tujuan utamanya kajian Ahad ini adalah untuk mengisi dan menyuarakan bulan Ramadan sehingga kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Untuk itu kami berusaha untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan mengisi kegiatan seperti pengajian, iftar bersama, Iqra untuk anak-anak dan kegiatan lain yang kami hidupkan selama bulan Ramadan ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar atas dukungan Bapak-bapak, Ibu dan Ibu sekalian dan juga Ustadz Aal tentunya yang senantiasa memimpin kita. Oleh karenanya kami persilakan untuk Ustadz memimpin moderator pada petang hari ini. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua IKV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, mobil khusus Al-Mukarram Ustadz Ahmad Susilo. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah kita berkumpul lagi pada petang hari ini dalam rangka kegiatan IIKV, Indonesische Islamische Kulturverein atau Persatuan Budaya Muslim Indonesia di Swiss, yang setiap tahunnya selalu mengadakan kegiatan-kegiatan agama, ceramah agama, dengan tujuan untuk mencoba mencapai takwa dalam rangkaian kegiatan selama bulan puasa ini. Alhamdulillah IKV ini memang secara organisasi belum terlalu lama, tapi perkumpulan masyarakat sudah terbentuk dari awal tahun 2005. Ya. Semoga kami mohon juga doa dari Bapak Ibu sekalian. Perkumpulan masyarakat Muslim Indonesia di Swiss yang tentunya ada 3 yang besar, bisa terus berkembang, terus bisa mewarnai dan terus bisa menambah ilmu dan juga menyentuh hati umat Islam yang ada di Swiss pada khususnya, dan kalau bisa juga menyebar kebaikan ini ke benua Eropa lainnya. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian tentunya lebih spesial karena pada hari ini kita juga mencoba menimba ilmu dari guru kita yang lain di belahan bumi yang lain, yaitu Ustadz Ahmad Susilo, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Pada petang hari ini waktu Swiss, ya, ada tema yang diberi 3 wasiat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menghimbau diri saya pribadi dan kita semua untuk menyimak apa wasiat-wasiat Rasul ini, dan yang paling utama bukan sekedar menyimaknya, tapi ambillah hikmahnya, lalu amalkan dalam kehidupan kita, sehingga setiap kali selesai pengajian, mestinya ada yang berubah
dalam diri kita. Tidak memperlama dan memperpanjang pembukaan, saya mempersilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Susilo untuk menyampaikan tema dimaksud. Tafadhal mashkura. Silakan, Ustadz. Tayyib Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku-saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, nun jauh di belahan Eropa sana, para jamaah dari IIKF yang semoga dirahmati Allah, yakni Majelis Taklim yang berada di Bern, Swiss, yang hari ini di sana waktu sore 15.30, mungkin pada asar ya Ustaz ya di sana barangkali ya. Sedangkan kami di Indonesia sudah pada sholat taraweh tadi. Alhamdulillah, melalui kajian ini, melalui virtual ini, kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini insya Allah mendapatkan limpahan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa Allah meridhoi kita dan petunjuknya terlimpah atas kita. Semoga kita tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan membahas kajian tidak spesial di bulan Ramadan, berkaitan Ramadan, tapi ini mencakup kehidupan kita baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Wabil khusus tentu di bulan yang penuh dengan barokah ini kita bisa memanfaatkan ilmu ini sebaik-baiknya, dan yang paling utama tadi Ustadz pembawa acara mengatakan bagaimana implementasi dalam pengamalan. Mari kita sama-sama simak wasiat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda tercinta Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertuang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Abu Nuaim dan juga Abu Ya'la dari sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangiku. Faqala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wasiat yang pertama, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Kemudian yang kedua, ya Muhammad, ihbib man syi'ta fa innahu mafariku. Wahai Muhammad, cintailah siapa dan apa yang kamu ingin cintai. Sesungguhnya akan berpisah denganmu. Yang ketiga, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innahu majziyun bihi. Wahai Muhammad, beramallah, berbuatlah sesuka kamu. Sesungguhnya semua amalmu
akan dibalas oleh Allah. Subhanallah. Singkat, jelas, dan sangat padat. Wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ini sampai kepada kita dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani tadi. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya. Artinya wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berlaku pula wasiat itu untuk kita. Seakan-akan ini wasiat Rasul kepada kita. Ismasyita. Fa'innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Sebuah wasiat sekaligus peringatan, sekaligus teguran, sekaligus ancaman, tergantung bagaimana kita menyikapi wasiat tersebut. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Allah ciptakan kita hidup di dunia bukan untuk suka-suka kita. Meskipun pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, silakan hidup sesukamu. Tapi sesungguhnya ada ancaman, kamu akan mati. Maknanya jangan suka-suka Anda. Jangan hidup seenaknya. Hidup kita di dunia, saudara sekalian, cuma sebentar, sesaat. Dari mana kita bisa tahu hidup kita cuma sesaat? Firman Allah. Dan di dalam kehidupan nyata sehari-hari kita bisa merasakan. Coba kita buka surat 23. Surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai ayat 115. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, saat itu Allah berfirman bertanya kepada manusia yang sudah dibangkitkan di padang mahsyar. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, hai manusia, berapa tahunkah lamanya kamu pernah hidup tinggal di dunia? Jadi saudara sekalian, kita ditanya oleh Allah di padang mahsyar, berapa tahun kamu hidup di dunia? Berapa lama kamu tinggal di dunia? Berapa tahun? Ditanya berapa tahun, ternyata manusia menjawab di ayat ke-113-nya. Qalu, mereka menjawab, labithna yauman au ba'du yaumin, fas'alil 'adin. Kami tinggal di bumi hanya sehari atau setengah hari. Tanyalah kepada mereka yang menghitung. Coba bayangkan Bapak Ibu, ditanya berapa tahun hidup di dunia, jawabnya sehari atau setengah hari. Padahal kita hidup di dunia puluhan tahun. Bahkan ada yang 100 tahun lebih. Bahkan ada manusia yang hidupnya 1000 tahun, yaitu para nabi dan rasul zaman dahulu. Para Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Mereka hidup di atas 1000 tahun. Tapi kita umatnya Nabi SAW, umurnya baina sittin wa sab'in. Antara 70-60 tahun lebih kurang itu. Sedikit sekali yang di atas itu. Qalilan fawqa dzalik. Sedikit sekali umatku yang umurnya di atas itu, kata Rasulullah. Jadi umat Islam kita ini, umat Nabi Muhammad, umurnya puluhan tahun. Itu menganggap sedikit, cuman sebentar. Maka Allah jawab di ayat 114-nya. Qala, Allah berfirman, illa bithtum illa qalilan, law annakum kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kamu, hai manusia, tinggal di bumi hanya sebentar saja. Jika kamu mengetahui. Nggak bertahun-tahun, nggak berhari-hari. Cuman sebentar jika kamu mengetahui. Maka apakah Allah ciptakan kita hidup di dunia, lalu kita boleh berbuat seenaknya? Mohon maaf. Barangkali bagi kami di negara Indonesia ini belum seaneh bagi saudara-saudaraku yang tinggal di Eropa sana. Australia, Amerika, Eropa, negara-negara yang naudzubillah, jelas-jelas notabene bukan negara Islam. Pergaulan bebas, subhanallah. Laki-laki dengan laki-laki berpasangan nggak malu. Perempuan dengan perempuan hidup seenaknya nggak malu.
Orang-orang meninggalkan ibadah tidak pernah merasa takut. Bahkan banyak orang yang tidak memiliki agama, enak saja seakan-akan hidup ini gratis. Padahal Allah berfirman di 115-nya. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira, hai manusia, bahwasanya kami, yaitu Allah, menciptakan kamu main-main, kamu diciptakan tidak ada maksud? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kamu semua tidak akan dikembalikan kepada kami? Silakan Bapak Ibu kita merenung. Apakah kita hidup itu akan selamanya di dunia? Apakah kita hidup tidak akan mati? Lalu kita boleh hidup seenak kita? Terserah kita? Tentu saja tidak. Dimanapun kita berada sebagai seorang muslim, Anda diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ketundukan ibadah kepada Allah, bukan untuk hidup seenak Anda. Tanpa aturan. Tidak, demi Allah tidak. Dan ini wasiat yang sangat luar biasa yang ditujukan untuk kita umat Islam, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, bukankah kita ini pasti akan mati? Bukankah kematian itu jika tiba saatnya tidak bisa ditunda, tidak bisa diundur, tidak bisa ditawar? Al-A'raf surat 7 ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Dan bagi tiap-tiap umat ada batas waktu hidupnya di dunia. Ada ajalnya, ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila ajalnya tiba, batas waktu hidup di dunia telah habis, maka kematianmu pasti akan tiba. La yastakhiruna sa'ah. Tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Wala yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat, dimajukan meskipun sesaat. Mau dimajukan tidak bisa, minta dimundurkan tidak bisa. Berarti kematian kita pasti tiba. Hai manusia, saudaraku seiman, silahkan kamu hidup sesukanya di dunia, tapi ingat kamu akan mati. Tidak ada manusia abadi. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang Allah ciptakan di muka bumi ini hancur, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah wajah Rabbmu yang maha mulia, yang maha perkasa dan maha mulia. Allah yang abadi. Selain dari Allah itu makhluk. Makhluk itu pasti mati. Terutama peringatan untuk kita manusia. Kamu akan mati. Maka jangan hidup seenaknya. Kenapa? Karena kamu diciptakan oleh Allah tinggal di dunia cuma sebentar. Tujuannya ibadah. Untuk bekal akhirat. Sungguh, Anda hidup di dunia cuma sebentar sekali. Jika merujuk waktunya dibandingkan dengan kehidupan yaumil akhir. Di surat Al-Hajj, surat 22, ayat ke-47. Ketika Rasul dakwah di hadapan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang ahli kitab, orang-orang musyrik, mereka bahkan bukan menerima dakwah Rasul, bahkan menantang kepada Rasul supaya kalau memang ada azab, segerakan azab. Timpakan kepada kami azab. Padahal Allah tidak pernah akan menurunkan azab di dunia. Azab hanya di neraka nanti. Adapun di ujiannya sekedar musibah, cobaan, ujian, bencana. Tapi mereka menantang kepada Rasul. Wa yasta'jilunaka bil adzab. Mereka menantang kepadamu ya Muhammad, meminta supaya disegerakan azab itu tiba. Wala yukhlifallahu wa'adah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah sudah berjanji kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ada azab bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Meskipun kita lihat kedurhakaan, kemaksiatan di mana-mana.
Karena kalau azab menyeluruh, musnah semuanya. Maka Allah katakan bagi orang-orang yang menantang azab Allah, ingat, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi Bapak Ibu, sepakat para ulama dalam tafsir ayat ini bahwasanya nanti satu hari di hadapan Allah di padang mahsyar, di yaumil akhir, saat Anda sudah dibangkitkan nanti di yaumil akhir, satu hari di yaumil akhir di sisi Allah, menurut hitunganmu di dunia setara dengan 1000 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, satu hari di akhirat, lama menurut Anda di dunia 1000 tahun. Kalau begitu, berapa lama Anda hidup di dunia? Kalau perbandingannya satu hari di akhirat, Anda 1000 tahun di dunia. Sedangkan Anda boro-boro 1000 tahun. Mungkin hanya puluhan tahun. Berarti hidup Anda hanya sangat-sangat singkat. Bukan hanya lagi setengah hari, apalagi satu hari, apalagi tahun. Hidup Anda di dunia cuma sesaat. Apakah hidupmu yang sesaat akan Anda sia-siakan untuk enjoy di dunia? Mohon maaf, betapa banyak anak muda mengatakan dengan entengnya, hidup hanya sekali, enjoy aja lagi. Hidup hanya sekali, ngapain lagi kita? Mari kita bersenang-senang. Silahkan kalau memang Anda mau seperti itu, tapi Anda akan mati. Dan berat sekali nanti pertanggungjawaban setelah mati. Saudara seiman, hidup Anda hanya sesaat, kata Allah. Diibaratkan seperti apa hidup Anda? Seperti waktu di siang hari saat Anda saling berkenalan sesama mereka. Surat 10. Surat Yunus ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ka'allam yalbathu, mereka seakan-akan tidak pernah merasa tinggal hidup di dunia. Illa, kecuali sa'atan minan nahar, hanya sesaat, sebentar saja pada waktu siang hari. Yata'arafuna bainahum, seperti lamanya ketika mereka saling berkenalan dengan satu sesama lainnya. Mereka saling berkenalan satu sama lain. Hanya sesaat di siang hari. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Sungguh rugi orang-orang yang di dunia diberi kesempatan hidup, tapi mendustakan pertemuan dengan Allah. Dia hidup seenaknya, nggak mau diatur oleh Allah. Seakan-akan tidak ada kehidupan setelah kematian nanti di akhirat. Mati musnah sudah. Seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban. Maka sungguh, mereka adalah orang-orang yang wa makanu muhtadin. Mereka orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat hidup kita begitu sebentar. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun Anda di dunia. Kalau gitu hidup kita di akhirat, kalau dibandingkan hidup kita dunia dengan hidup akhirat, ya Allah, kita hidup cuma setengah jam barangkali Bapak Ibu di dunia. Anda mau sia-siakan? Anda hidup seenaknya? Silakan. Tapi ingat, Anda akan mati. Ini pesan pertama Rasul. Maka Rasul memberikan sebuah wasiat yang sangat indah di dalam kitab Bulughul Maram, tersebut di hadis nomor 1516. Sahabat Abdullah bin Umar yang menyampaikan hadis ini dari Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akhadha bimankibayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Aku dipegang kedua bahunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Ya ghulam,
Ya ghulam, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hai anak muda, jadilah kamu hidup di dunia seakan-akan kamu seperti orang yang asing, au abiru sabil, atau seperti orang yang sedang mampir dalam perjalanan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, maka adalah Ibnu Umar kemudian melanjutkan perkataannya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, Idza amsayta fala tantadhiri sabah. Jika telah datang waktu sore, jangan tunda besok datang waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika telah datang waktu subuh, waktu pagi, jangan tunda nanti waktu asar. Wa khudh min sihatika lisaqamika. Ambillah kesempatan sehatmu untuk bekal sakitmu. Wa hayatika limautika, dan ambil kesempatan hidupmu sekarang ini. Jangan hidup seenaknya, tapi cari bekal untuk bekal kematianmu. Subhanallah. Inilah dia, saudara sekalian. Inilah wasiat Rasul kepada sahabat Abdullah bin Umar. Sebagaimana wasiat malaikat Jibril kepada Rasul, kamu hidup di dunia tapi sesaat kamu nanti mati. Maka jangan sembarangan hidup. Karena betapa banyak umat Islam khususnya, apalagi yang non-muslim. Orang Islam saja hidup sembarangan sudah banyak. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ternyata Allah ciptakan kita hidup untuk persiapan menuju yaumil akhir. Hidup kita bukan sementara. Hidup kita, di dunia hanyalah sementara. Sesungguhnya kehidupan Anda yang sesungguhnya bukan di dunia. Hidup dunia hanyalah sebentar dan permainan. Wasiat yang pertama saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat 29, Al-Ankabut, ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Main-main, senang-senang, bercanda, sukacita. Itulah dunia. Itulah dunia, kata Allah. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Saudara sekalian, kita hidup hanya sesaat, hanya beberapa menit di dunia. Sementara di akhirat kehidupan abadi. Akankah kehidupan yang abadi akan disia-siakan dengan kehidupan dunia? Padahal kita hanya sekedar mampir, kita adalah orang asing. Tentu saja kita harus mawas diri. Jangan hidup seenaknya. Itulah pesan pertama. Melangkah kepada wasiat yang kedua. Ya Muhammad, ihbib man syi'ta, fa'innahu mafarikuh. Hai Muhammad, cintai siapapun yang ingin kamu cintai, tapi sesungguhnya pasti akan berpisah denganmu. Coba Bapak Ibu, apa yang kita cintai di dunia? Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, keturunan. Apakah kita akan selamanya bersama mereka yang kita cintai? Tidak. Mungkin kita dulu yang meninggalkan mereka, atau mereka yang meninggalkan kita. Semuanya itu hanyalah kesenangan dunia. Yang lebih kita cintai seharusnya Allah. Yang lebih kita cintai seharusnya Rasulullah. Dalam mencintai Allah dan Rasul untuk diimplementasikan. Jangan Anda mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasul dengan segala-galanya. Surat Al-Qasas, surat 28, ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha
wa ma indallah khairun wa abqa. Afala taqilun. Subhanallah. Coba perhatikan baik-baik wahai saudaraku sini. Apa saja yang Allah anugerahkan kepadamu berupa harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, keturunan, itu semua adalah famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Kesenangan hidup di dunia, kenikmatan hidup sementara di dunia, itu hanyalah perhiasan dunia. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa-apa yang ada di sisi Allah, ketaatan Anda, perbuatan baik Anda, itu yang kekal ada di sisi Allah. Pahala melimpah ruah, barokah, rahmat, ampunan. Semuanya Allah akan berikan. Sampai surga pun Allah berikan. Abqa, kekal. Afala taqilun. Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Kamu nggak ngerti bahwa hidup di dunia hanya sementara. Kamu boleh mencintai apa yang kamu cintai, tapi kamu tidak tahu bahwa yang kamu cintai akan meninggalkan kamu. Maka bolehkah kita mencintai saudara kita? Boleh. Orang tua, anak, pasangan, semua kita boleh cintai. Harta kekayaan, perdagangan, bisnis, rumah tinggal, silakan Anda cintai. Tapi Allah melarang, jangan sampai cintamu kepada dunia mengalahkan cintamu kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Dan itu yang Rasulullah inginkan. At-Taubah surat 9 ayat 24. Qul, Muhammad katakan, in kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, karib kerabatmu dan handetolanmu, wa amwalun iktaraftumuha, harta kekayaan yang telah kamu usahakan, wa tijaratun tasyawna kasadaha, perniagaan, bisnis, perdagangan yang kamu sangat takut kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, rumah-rumah tinggal yang megah yang kamu bangun yang sangat kamu ridho, yang sangat kamu cintai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Kalau semua dunia dan seisinya yang kamu cintai itu lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, lebih kamu cintai daripada kamu berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Allah ancam saudara sekalian, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya kepadamu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak pernah memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dari sini jelas sekali saudaraku sekalian, bahwasanya Allah tidak melarang kita mencintai dunia. Allah tidak melarang kita mencintai apa yang kita ingin cintai. Dari pasangan, orang tua, anak, harta, kekayaan, perdagangan, rumah tinggal. Silakan. Tapi ingat, jangan sampai mengalahkan cintamu kepada Allah dan Rasul. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, di hadis tertera nomor 34. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bagian awal hadis, salasun man kana wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang memiliki di dalam dirinya 3 perkara itu, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman.
Pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila dia telah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain-lain, maka orang itu nikmat imannya. Karena dia tidak mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasul melebihi dengan cintanya dengan dunia. Bolehkah kita mencintai sesama? Boleh. Syaratnya, wa an uhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai sesama manusia, sesama hamba, kecuali dia cinta semata-mata karena Allah. Silakan kita saling mencintai, saudara sekalian. Tapi kita harus benci terhadap kekufuran, karena kekufuran menjerumuskan seorang hamba ke dalam neraka. Jika kita memiliki ini, maka iman kita nikmat, lezat, manis. Maka kita tidak akan mencintai dunia melebihi dari segalanya. Apa yang terjadi ketika manusia telah mencintai dunia melebihi dari segalanya? Dia akan melanggar aturan Allah. Mencintai sesama jenis boleh, sekedar cinta sesama muslim. Anda seorang laki-laki mencintai muslim yang laki-laki boleh. Allah katakan di sini, tapi karena Allah. Jangan melampaui batas. Bagaimana kalau sesama jenis sudah saling mencintai tetapi melampiaskan syahwat? Na'udzubillah. Bukankah umatnya Nabi Lut dimusnahkan oleh Allah karena itu? Bukankah umatnya Nabi Lut dihancurkan oleh Allah tanpa sisa karena penyelewangan itu? Tapi yang terjadi manusia. Karena saking cintanya dengan dunia, dia lampiaskan syahwat nggak sesuai aturan Allah, tapi ngaku dirinya muslim. Silakan Anda mengaku muslim. Tapi Anda tidak mau diatur oleh Allah. Anda tidak mencintai Allah. Karena Anda tidak nurut aturan Allah. Sebagai bukti Anda mencintai Allah, maka Anda wajib mentaati Allah. Kalau Anda tidak mentaati Allah, dusta cinta Anda. Maka pesan Nabi SAW kepada kita sama sebagaimana pesan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Silakan kamu cintai apa yang kamu ingin cintai, tapi yang kamu cintai meninggalkan kamu. Bisa kita duluan, bisa orang lain duluan. Maka kunci kita ingin sukses imannya, sempurna imannya. Di hadis berikutnya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, di nomor 35. Maka Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mim waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seorang di antara kamu sebelum ia mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapaknya, dan kepada semua manusia seluruhnya. Jadi kalau Anda ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi Anda belum betul-betul melaksanakan aturan Allah dan Rasulnya, berarti Anda sesungguhnya belum sebenar-benarnya cinta. Belum sebenar-benarnya cinta. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti memperhatikan aturan Allah dan Rasul. Jika Rasul melarang, pasti ditinggalkan. Jika Rasul perintah, pasti dijalankan. Jika Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Coba kita lihat surat 3 ayat ke-31. Qul, Allah berfirman, dan ayat ini ketika sampai, Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada umat. In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian, hai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa yang dimaksud aku di sini? Ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah mengampuni dosa-dosamu. Sungguh,
Wallahu ghafurur rahim. Allah itu zat yang maha pengampun. Allah itu zat yang maha penyayang. Allah mengampuni Anda. Allah menyayangi anak. Jika Anda mengikuti aturan Allah dan Rasul. Jika Anda mentaati Allah dan Rasul sebagai bukti kecintaan. Silakan Anda cintai siapa yang Anda cintai. Tapi semua akan berpisah denganmu. Jika dia mencintai sesuai dengan kudratnya Allah, mencintai sesuai dengan aturan Allah, halal. Memang Allah ciptakan kita berpasangan dan saling mencintai. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum, surat 30 ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasanganmu untukmu dari jenis dirimu sendiri. Maksudnya bukan jenis kelamin yang sama, bukan. Manusia jenisnya ketemu dengan manusia. Laki-laki pasangannya dengan wanita. Wanita pasangannya dengan laki-laki. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Supaya mereka sakinah, tenang, tentram, cenderung kepada pasangannya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Maka Allah jadikan di antara pasangan itu rasa cinta dan kasih sayang. Maka cinta dan kasih sayang itu harus dengan lawan jenis, bukan sesama jenis. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Lalu bagaimana kalau ada seorang laki-laki berpasangan dengan laki-laki, lalu melampiaskan syahwat, saling bersetubuh? Na'udzubillah, maaf, ini agak vulgar, tapi saya sedang menyampaikan hak. Karena boleh kamu cintai, tapi jangan keblinger. Ingat, Allah yang ngatur. Bukankah umat Nabi Lut dibinasakan karena cinta sesama jenis? Lalu bagaimana seandainya laki-laki menyetubuhi laki-laki? Pasti lewat duburnya. Haram, dilaknat. Nanti di yaumil akhir Allah tidak akan melihatnya. Maka Allah tidak akan menyucikannya. Maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Meskipun mengaku saya seorang muslim. Coba perhatikan. Hadis di kitab Bulughul Maram di hadis nomor 1050. Hadis nomor 1050 di kitab Bulughul Maram. Hadis yang dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ibnu Hidam mengatakan hadis ini mauquf. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki. Dan Allah tidak akan melihat laki-laki menyetubuhi istrinya tapi di duburnya. Saudara sekalian, ini akidah. Wajib kita sampaikan yang hak. Qulil haq walau kana murran. Karena maaf, Bapak Ibu yang tinggal di Eropa, tinggal di negara-negara kafir, pergaulan sudah begitu bebasnya. Maka kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang muslim, wajib membentengi diri dan keluarga, serta anak-anak. Jangan sampai terjerumus dalam hal yang demikian. Dilaknat Allah, tidak dilihat. Kalau tidak dilihat berarti Allah nggak akan berikan ampunan. Neraka tempatnya. Karena mereka ada ayat Al-Quran, ada hadis, tapi disembunyikan, tidak dipakai. Berarti dia tidak takut kepada Allah. Karena tidak cinta sama Allah. Dia lebih cinta dengan sesama. Al-Baqarah 174 dan 175. Allah berfirman, innalladzina yulhiduna fi innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan dalam kitab Al-Quran. Al-Quran melarang laki-laki mencintai laki-laki. Kecuali karena Islam, bukan untuk persetubuhan. Dilarang perempuan mencintai perempuan. Karena sama Islam, kecuali sesama Islam. Dilarang mencintai dalam persetubuhan. Haram. Tapi ada ayat Allah disembunyikan. Apa kata Allah? Dia orang yang lebih mencintai dunia. Yashtaruna bihi samanan qalila. Hanya menginginkan kehidupan yang murah di dunia. Apa kata Allah ancamannya? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu adalah, masih di ayat 174, bukan 175, masih di lanjutan ayat 174. Ulaika la ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu orang-orang yang tidak memakan api sepenuh perutnya. Yang dimakan bukan makanan kenikmatan, tapi neraka yang dimakan. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat gak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakihim. Gak akan disucikan dosa-dosanya. Allah gak akan menghapuskan dosanya. Walahum azabun alim. Mereka mendapat azab yang sangat pedih. Ingat tadi, di hadis yang telah kita uraikan tadi, 1050 Bulughul Maram. Laki-laki menyetubuhi laki-laki dari duburnya haram. Itu telah menyelisihi qadratullah. Berarti mereka telah menyembunyikan ayat Al-Quran. Allah gak akan ajak bicara. Allah gak akan melihat. Mereka dapat azab. Siapa orang yang berbuat seperti itu? Di ayat 175-nya. Ulaika alladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Mereka adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dikasih oleh Allah petunjuk jalan yang lurus, tapi dia malah sesat. Wal azaba bil maghfirah. Diberi tawaran oleh Allah ampunan, mari kembali kepada Allah, tapi dia bermaksiat, malah menantang dengan azab. Azab ditukar untuk meraih ampunan, ditukar, malah dapatnya azab. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Orang yang seperti itu, fama asbarohum 'alan nar. Alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Jadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak takut kepada Allah, lebih mencintai dunianya, sehingga dia mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Maka orang itu adalah orang-orang yang telah melanggar aturan Allah. Mereka adalah para pemberani menentang api neraka. Maka celaka orang-orang yang di dunia lebih mencintai harta kekayaan, dinar, dirham, dan seterusnya. Celaka orang-orang yang di dunia lebih mencintai kekayaan, harta dunia, dan seisinya dibandingkan cintanya kepada Allah. Celaka orang seperti itu. Saya tutup wasiat yang kedua ini dengan hadis di kitab Bulughul Maram di nomor 1515. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa qatifah, ta'isa wantaqas. Celaka orang-orang yang menjadi hambanya dinar, yaitu orang yang hanya ngejar dunia dan hanya cinta kepada harta. Dinar, dirham, itu kan mata uang. Saya nggak tahu, kalau di Eropa berarti celaka orang yang hanya mengejar euro, mengejar dolar, lalu tidak peduli dengan aturan Allah. Celaka. Celaka orang yang hanya memuji kain-kain yang indah. Celaka. In utiya rodiya, kalau diberi dia ridho. Wa in lam yu'ta lam yardo. Kalau nggak dikasih dia nggak ridho. Hanya dunia yang dia cintai. Allah yang memberikan nikmat dilupakan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Inilah wasiat yang kedua. Kita lanjutkan. Wasiat yang ketiga. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innahu majziyun bihi. Wahai Muhammad, silahkan kamu beramal, berbuat apa yang kamu inginkan. Terserah kamu. Tapi semua perbuatanmu akan dibalas. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 105.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, bekerjalah kamu, beramallah kamu, berbuatlah kamu. I'malu, silakan kamu beramal, berbuat, bekerja, terserah kamu. Fasayarallahu amalakum. Niscaya Allah akan melihat amal-amalmu, pekerjaanmu, perbuatanmu. Allah tahu. Wa rasuluhu wal mu'minun. Demikian pula Rasul dan orang-orang yang beriman. Tapi siapa yang akan menilai dan membalas perbuatanmu di dunia? Di ujung ayatnya, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kamu nanti dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu nanti di padang mahsyar diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan selama kamu hidup di dunia ini. Apa yang kamu kerjakan? Dimintai tanggung jawab dan dibalas oleh Allah. Silahkan Anda berbuat. Silahkan Anda beramal. Terserah Anda mau berbuat apapun. Silakan. Sampai Allah memberikan tantangan kembali di surat 17 ayat 84. Surat Al-Isra surat 17 ayat 84. Qul, katakanlah ya Muhammad, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya, terserah Anda. Mau mengkhianati Allah silahkan. Mau berlaku zalim silahkan. Mau bergaul secara bebas, terserah Anda. Sebab mohon maaf, ada umat Islam, dia sholat, dia ibadah, tetapi maksiatnya jalan juga. Seakan-akan apa? Yang penting kan saya sholat. Rukun Islam saya jalankan. Saya puasa, saya zakat, saya haji. Tapi maksiat dikerjakan. Kalau seperti itu kata Allah, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang kamu berbuat sesuai pembawaanmu. Masing-masing berbuat apa? Terserah Anda. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tapi Allah, Rabbmu, lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Allah tahu. Yang rusak jalannya, yang keliru jalannya, amalnya buruk, silahkan Anda berbuat. Setiap perbuatan buruk Anda yang akan menanggung. Setiap perbuatan buruk, Anda yang menanggung. Setiap perbuatan baik, demikian pula Anda yang akan memetik hasilnya. Maka silakan beramal. Silakan Anda berbuat. Surat 41, surat Fussilat atau Hamimah Sajdah. Ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man, barang siapa, amila salihan fali nafsi." Beramal dengan amal-amal yang soleh. Maka amal solehnya itu untuk dirinya, bukan untuk yang lain. Anda beramal soleh, Anda berbuat baik, Anda beramal yang baik untukmu. Pahalanya semua untukmu, bukan untuk orang lain. Sebaliknya, wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat jahat, maka silakan tanggung akibat perbuatan jahatnya terhadap dirinya sendiri. Silahkan Anda akan dibalas oleh Allah dengan kejahatan Anda. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Rabbmu tidak pernah mendolimi hambanya. Anda yang dolim, maka balasan kedoliman sebanding dengan kedoliman. Ayat yang mirip dengan ini di surat 45 di ayat 15. Surat 45, surat Al-Jathiyah ayat 15. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal dengan amal soleh untuk dirinya sendiri. Anda yang memetik hasil kebaikannya. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat jahat, maka kejahatannya untuk dirinya sendiri. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabbmu kamu akan dikembalikan
dan dimintai pertanggungjawaban. Saudara sekalian, adakah manusia bisa menghindar dari pertanggungjawaban di hadapan Allah? Adakah manusia bisa menghindar, bisa lari dan beralibi dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah? Di dunia Anda bisa beralibi. Di dunia Anda bisa mengatakan, Anda berargumen, tapi kan begini, kan begitu, kan yang penting kan. Anda bisa bicara. Tapi kalau perbuatan Anda keluar dari aturan Allah, pertanggungjawaban itu nanti di yaumil akhir, bukan di dunia. Surat 75, surat Al-Qiyamah, ayat yang ke-13 sampai 15. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu akan diberitakan kepada seluruh manusia semua yang telah dikerjakannya di dunia, semua yang telah dilalaikannya. Allah beritahukan semua tanpa terkecuali, semua. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan kamu, hai manusia, akan menjadi saksi atas perbuatan dirimu sendiri. Kita jadi saksi, Bapak Ibu, nanti. Anda benar, Anda bersaksi, pasti benar. Anda salah, Anda bersaksi, pasti salah. Yunabba'ul insan bima umaidin bima qaddama wa akhar. Di ayat 15-nya Allah katakan, walau alqama balil insani ala nafsihi basirah. Bahkan manusia akan menjadi saksi atas perbuatan diri mereka sendiri. Di ayat 15-nya, walau alqa ma'adzirah, meskipun mereka, kamu semua mengemukakan alasan-alasan. Kalau nggak diterima oleh Allah, tidak akan diterima dan tidak bisa menjadi alibi. Itulah pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta, fa innahu majziyun bihi. Silahkan kamu beramal, berbuat, silahkan terserah Anda berbuat apapun, sesuka Anda. Mau bermaksiat, terserah Anda. Ninggalkan ibadah, silahkan. Tapi semua perbuatanmu akan dibalasi. Maka saudara sekalian, supaya kita tidak berbuat seenaknya, penting bagi kita seorang mukmin memiliki cabang iman yang komplit. Dan di antara cabang iman yang wajib dimiliki seorang mukmin, rasa malu. Di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 30, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Al-iman bid'un wa sittun au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki tingkatan cabang-cabang iman. Memiliki cabang iman antara 60 atau lebih dari 70 cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah, yang paling afdal adalah ketika seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu cabang iman yang paling sempurna. Kalau Anda sudah memiliki cabang iman ini, la ilaha illallah, jangan cuma di mulut. Ada cabang iman yang lain. Wa adnaha imaqatul adha 'anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah ketika seorang hamba dengan ikhlas menyingkirkan gangguan dari jalan. Di ujung hadisnya, wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu itu juga sebagian dari cabang iman. Maka saudara sekalian, kita wajib punya rasa malu. Kenapa? Malu bagian dari cabang iman. Maka bagaimana dengan malu? Di kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 1571. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Mas'ud. Kalau merujuk ke hadis sebelumnya, 1570-nya dari Abdullah bin Umar, al-haya'u minal iman. Seperti tadi yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim.
Malu sebagian dari iman. Maksudnya berarti Anda harus punya malu. Malu kepada siapa yang paling tinggi? Malu kepada Allah. Kalau Anda malu sama Allah, Anda nggak bakal mau bermaksiat dengan Allah. Nggak mungkin Anda melanggar aturan Allah. Nggak mungkin Anda akan menyepelekan Allah. Nggak mungkin berbuat seenaknya karena Anda malu kepada Allah. Pertanyaan, gimana jika ada orang beriman tapi nggak punya malu? Berbuat seenaknya. Mencari kenikmatan dunia tanpa takut sama Allah. Berarti Anda nggak punya rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu, terserah Anda mau berbuat apa. Coba perhatikan hadis berikutnya. 1571-nya. Dari Abu Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara nasihat yang diperoleh para manusia dari sabda nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi berkata kepada umatnya. Apa kata Nabi? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Hai umatku, jika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka silakan kamu berbuat sesukamu, sekehendakmu. Coba Bapak Ibu, kita telaah hadis ini. Jika kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah kamu sesukamu. Terserah kamu mau ngapain, sehendakmu. Kayak tadi, surat 17 ayat ke-84. Ya'manu ala syakilati. Siap tiap manusia berbuat sesuai pendarian, sesuai pembawaan. Terserah Anda. Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada yang ikut kajian kita. Apakah berarti dengan hadis tadi kita boleh berbuat seenaknya? Tentu tidak. Tapi tadi kata hadisnya, silakan kamu berbuat sesuka kamu. Jika kamu nggak punya malu, nggak takut sama Allah, terserah. Mau bermaksiat, silakan. Mau saling mencintai sesama jenis, silakan. Mau berbuat dolim, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, terserah Anda. Nggak mau baca Quran, nggak mau ngaji, nggak mau cari ilmu agama, silakan. Berarti Anda tidak punya malu. Berarti iman Anda nggak sempurna. Maka Allah pun berfirman, kalau memang Anda nggak nurut sama Allah, terserah kamu. Silakan berbuat seenaknya. Tapi ingat, perbuatanmu akan dibalas. Saya tutup dengan dua buah rangkaian ayat Al-Quran. Pertama, surat Al-Zalzalah, surat 99 ayat 6 sampai ayat 8. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu, manusia akan keluar dari kuburnya, dibangkitkan oleh Allah. Dalam keadaan berkelompok-kelompok, terpencar, Allah kelompokkan masing-masing kelompok. Untuk apa? Liyurau a'malahum. Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas seluruh amal perbuatan mereka. Lalu di ayat 7. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa saya keliru. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sebesar zarrah, sebesar debu, maka dia akan mendapat balasannya. Gimana kalau yang diberbuat keburukan? Sama ayat 8-nya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun sebesar zarrah, sebesar debu, akan diperlihatkan balasannya. Adakah manusia bisa menghindar dari Allah? Silakan beramal sesuka kamu. Silakan berbuat sesuka kamu. Allah membolehkan itu. Tapi ingat, semua perbuatanmu dilihat oleh Allah. Penutup surat 41 ayat 40.
Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, tidak akan mungkin bisa tersembunyi dari kami. Nggak bisa tersembunyi dari kami. Apa maksudnya? Anda nggak bisa ngumpet dari Allah. Anda nggak bisa ngeles dari Allah. Anda nggak bisa menghindar dari Allah. Maka Allah bertanya di ujung ayatnya, Afamayyulqa finnari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah. Apakah kelak orang-orang yang dilemparkan ke neraka itukah yang lebih baik, atau orang yang menemui Allah dengan rasa aman pada hari kiamat? Aman sentosa. Kalau diterjemahkan secara singkat, pertanyaannya mungkin kira-kira begini. Menurut Anda, wahai Bapak dan Ibu, jamaah sekalian, apakah orang yang nanti di akhirat dilempar ke neraka itu yang lebih baik, atau orang yang masuk surga? Anda tidak perlu menjawab, karena ini pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Anda harus merenung. Ternyata Anda nggak mau nurut juga. Pengen masuk surga, tapi perbuatan Anda masuk neraka. Zolim, nggak nurut sama Allah, bermaksiat. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Di ujung ayatnya, i'malu ma syi'tum. Ya sudah, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Silahkan. Persis nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta. Hai Muhammad, silahkan kamu berkehendak. Berbuatlah kamu, lakukan sekehendakmu. Fa'innahu majziyun bi, tapi kamu akan dibalas. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, terserah Anda berbuat apapun, tapi innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha mengetahui terhadap seluruh apa yang kamu kerjakan. Seluruhnya. Subhanallah. Inilah saudara sekalian, 3 wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang akhirnya Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Silakan Anda hidup sesuka Anda, tapi Anda akan mati. Silakan cintai siapa yang akan Anda cintai, tapi semua yang kita cintai berpisah dengan kita. Silakan Anda berbuat, Anda beramal sekendak Anda, sesuka Anda, tapi semua amal perbuatan Anda dibalas sempurna oleh Allah. Wallahu a'lam. Demikian uraian kita pada pada malam hari ini, sore hari ini waktu di Bern, Swiss, yang mungkin sebentar lagi akan menjelang waktu maghrib, saudara kita yang di sana akan berbuka puasa. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan bisa menjadi bahan renungan kita, agar kita tidak berbuat seenaknya. Wallahu a'lam, kami kembalikan kepada admin. Silakan Ustaz, kita bisa lanjutkan sesi berikutnya. Masya Allah, jazakumullah khairul jaza, wa jazakumullah ahsanal jaza, Ustadz Ahmad Susilo. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Ini karena juga waktu kita terbatas ya Ustadz ya. Kalau tidak terbatas mungkin akan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang keluar, dan mungkin hadis-hadis Rasulullah terkait 3 wasiat yang diwasiatkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, silahkan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ini padat sekali sebenarnya. Kalau Bapak Ibu semuanya itu mencatat beberapa ayat yang telah disampaikan, tidak hanya melihat visual, itu nanti saat tadarus itu akan berjalan. Karena di bulan Ramadan ini kan kita melaksanakan tadarus. Jadi ingat tuh, pas dibaca surat ini, oh ada surat Al-Hajj ayat 47, oh ada surat Yunus, oh ada surat At-Taubah ayat 24. Nah itu kan enak. Apalagi tadi surat Al-Qiyamah itu, waduh, Masya Allah. Menurut saya itu ancaman yang sangat berat sekali, di mana tidak ada seorang pun yang bisa hilang atau terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun manusia mencoba mencari alasannya, surat Al-Qiyamah itu, waduh, itu pukulan telak dan hantaman yang sangat keras sekali. Ya, itu kalau ibaratnya petinju itu sekali tojok
langsung KO ya. Kira-kira Ustadz Ahmad Sisula begitu ya. Surat Qiyamah ayat 13 sampai 15 itu, Masya Allah. Ya, mohon Baik, maaf, Bapak Ibu karena di sekalian. dunia kan manusia suka ngeyel Pak bahasa Indonesianya Pak. Ya tapi kan masa sih nggak boleh untuk apa itu. Eyelan Anda tuh harus Anda simpan nanti di hadapan Allah. Ya. Kalau diterima Alhamdulillah, kalau nggak diterima innalillah, sudah di akhirat masalahnya. Ya, betul, betul. Di sini sudah ada yang bertanya, Ustadz. Silakan. Pertama pertanyaannya itu ada hadis. Ini terkait tadi Ustadz menyatakan bahwa yang tinggal di Eropa, tinggal di Australia, tinggal di Amerika, dan di negara-negara non-Muslim, itu kan negara yang perilakunya sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Allah. Nah, terus ada hadis yang mungkin redaksinya lebih kurang, aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di tengah-tengah orang musyrik. Nah, beberapa jamaah yang tinggal di negara Eropa, khususnya Swiss dan sekitarnya, wah, mendengar redaksi seperti ini kok kayaknya Allah berlepas dari kita. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Ustaz, silakan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, asbabun wurus hadis tersebut turun ketika Rasulullah SAW sudah menaklukkan suatu daerah dan mereka mau masuk Islam. Rasul perintahkan hijrah. Saat itu hijrah masih wajib, yaitu hijrah ke Madinah. Banyak orang-orang Islam khususnya di kota Mekah disuruh hijrah ke Madinah, nggak mau. Milihnya tetap tinggal di negara kafir, di Mekah. Maka Rasulullah mengatakan, aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negara kafir. Maksudnya kalau terjadi sesuatu dengan kamu, aku nggak bisa apa-apa. Maka sehubungan dengan hadis tadi, Allah turunkan surat Al-Quran di surat Al-Anfal, surat 8. Coba lihat ayat 72. Di situ terkait dengan itu tadi, aku berlepas diri dari orang yang tinggal di negara kafir. Keselamatan aku nggak bisa bantu. Kenapa? Kamu di negara kafir, aku jauh. Maka Rasulullah SAW ketika itu sampai hadis tadi adalah ketika ayat ini. Apa kata Allah? Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mau berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, yang mereka itu kemudian juga orang yang memberikan pertolongan dan orang-orang yang menolong, memberikan tempat kediaman. Mereka itu sama antara satu dengan mereka yang lain, sama. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah sebagian dari yang lain. Maksudnya apa? Mereka itu saling tolong-menolong. Mereka itu saling bantu-membantu. Mereka itu saling membantu, saling tolong-menolong. Kenapa? Karena memang sesama muslim. Bagaimana ketika ada orang Islam tetapi tidak mau hijrah? Nah, itu dia lanjutannya. Walladzina amanu wa lam yuhajiru. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mau berhijrah. Maka di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma min walayatihi min syai' hatta yuhajiru. Tidak ada kewajiban sedikit pun wahai Muhammad bagi kamu menolong mereka selama mereka tidak mau berhijrah. Sampai mau berhijrah. Sampai mau berhijrah. Kalau nggak mau berhijrah, maka tidak ada pertolongan. Sampai mau berhijrah. Wa ini stansarukum fiddin fa'alaikumun nasr. Dan bagi orang kecuali yang meminta pertolongan kepadamu tentang urusan agama, kamu wajib tolong mereka.
illa ala qaumin bainakum wa bainakum mitsaq, kecuali kaum yang di antara kamu dengan mereka ada perjanjian. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Konteks ayat ini, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, bahwasanya saat itu Nabi SAW perintahkan orang-orang yang beriman untuk hijrah. Dan memang saat itu hijrah masih diperintah. Saat itu hijrah masih diperintah. Lalu bagaimana orang-orang yang ngaku beriman disuruh hijrah, nggak mau hijrah? Maaf, ini saya agak detail supaya ibu penanya, bapak penanya, lebih tenang. Tadi kan, waduh Ustadz gimana nih dengan hadis ini? Konteksnya tidak setiap orang yang kemudian berlepas diri, lalu Rasul tidak memberi syafaat. Tidak. Dimanapun berada kan kita buminya Allah. Yang penting kita tegak di atas akidah yang hak. Sekarang kita lihat. Surat An-Nisa. Surat 4 ayat 97. Coba perhatikan dari sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Para malaikat ketika mencabut nyawanya orang-orang beriman yang tetap milih tinggal di negara kafir, yaitu di Mekah, padahal disuruh hijrah, lalu nggak mau hijrah, dibunuh orang kafir. Rasul tidak ikut tanggung jawab. Aku berlepas diri. Kenapa? Karena saat itu malaikat tanya, bagaimana kondisi kalian, keadaan kalian, hai orang beriman? Kenapa kamu mati dibunuh di negeri kafir? Coba perhatikan jawaban mereka. Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardi. Kami ini adalah golongan kelompok orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Kami ditindas. Apa jawab malaikat? Qalu, malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa berhijrah di mana saja yang kamu bisa hijrah. Yang penting jangan di negara kafir itu. Akhirnya kamu kan dibunuh orang kafir. Faulaika ma'wahum jahannam wasaat masiro. Orang beriman mati terbunuh di negara kafir, tidak dijamin keimanannya. Bahkan Allah katakan mereka tempatnya di neraka jahanam. Seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Maka saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, di sini jelas sekali bahwasanya yang dimaksud ini adalah ketika perintah untuk hijrah masih berlaku. Masih berlaku. Dan saat itu orang disuruh hijrah nggak mau hijrah. Akhirnya mati di negara kafir, dibunuh orang kafir, tetapi tidak dapat perlindungan apapun. Tadi sudah diuraikan di surat 8 ayat 72. Dan mereka mati dalam keadaan diancam neraka. Apakah setiap orang yang beriman tinggal di negara kafir mati masuk neraka? Tidak. Tidak. Ada alasan yang syar'i di ayat ke-98-nya. Illa kecuali. Kecuali atau dikecualikan. Al-mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ada laki-laki yang sudah sepuh, wanita-wanita yang lagi hamil, yang lemah, anak-anak yang kecil, yang tidak mampu untuk berhijrah. Dan mereka tidak memiliki jalan untuk berhijrah. Nggak tahu jalannya, nggak tahu. Maka apa yang terjadi? Karena tidak tahu jalannya, ya dikecualikan. Pertanyaan, apakah mereka dapat pemaafan dari Allah? Di ayat 99. Kalau ada alasan syar'i, mereka tinggal di negara kafir, bukan karena berkeinginan, tapi karena nggak mampu hijrah saat itu, faulaika asallahu ayyafuwa anhum. Mudah-mudahan mereka itu dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah.
Baru mudah-mudahan loh di situ. Wa kanallahu afuwan ghafura. Maka sesungguhnya Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pengampun. Jadi di sini jelas bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang diancam Rasul berlepas diri dari orang yang tinggal di negara kafir, ini konteksnya adalah ketika hijrah masih diperintah. Hijrah masih diperintah. Maka ketika hijrah masih diperintah, berarti mereka wajib hijrah. Tapi ketika mereka tidak mau hijrah, maka Rasulullah berlepas diri. Maka hadis tentang ini, jangan berdiri sendiri. Baik, supaya lebih lengkap lagi, mohon maaf, biar jelas sekali. Silakan Ibu tolong bantu buka hadis 1306 di Bulughul Maram. Hadis nomor 1306 di kitab Bulughul Maram. Bagaimana Rasul bersabda? Ana bari'um min kulli muslimin yuqimu bainal musyrikin. Maaf, nggak ada kata-kata negeri kafir. Tolong catat itu. Aku berlepas diri terhadap kaum muslim yang mereka tinggal di tengah lingkungan orang-orang musyrik. Bapak Ibu, konteks ayat ini tadi sudah saya jelaskan surat 8 ayat 72. Orang beriman di Mekah. Di Mekah itu sumbernya orang apa Bapak Ibu? Musyrik. Lalu mereka dibunuh. Salah sendiri. Maka di sini konteksnya, ini dalam bab tentang jihad. Hadis ini diterapkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani pada bab kitab jihad. Di mana orang muslim harus berjihad. Coba, Ibu naik ke hadis nomor 1302. Apa yang Rasul perintahkan? Jahidul musyrikin bi amwalikum. Kamu harus berjihad, melawan kaum musyrik dengan harta kalian. Wa anfusikum, dengan jiwa kalian. Wa alsinatikum, dan juga dengan lisan kalian. Nasihat, dakwah. Ini ketika masih ada peperangan dengan orang-orang musyrik dan belum terjadi Fatu Mekah. Sampai wanita-wanita pun ikut berjihad dan minta berjihad, minta izin. Ummul Mukminin pernah minta izin sama Rasul. Hadis berikutnya 1303. Wanita itu bertanya kepada Aisyah. Aisyah bertanya lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, ala nisa jihadun? Hai Rasulullah, adakah jihad bagi para wanita? Naam, kata Rasulullah. Ya, ada. Jihadun la qitala fi. Jihadnya wanita bukan peperangan. Tapi al-hajju wal umrah. Haji dan umrah. Konteks ayat ini sekali lagi jelas. Masih dibutuhkan jihad, perang melawan orang-orang musyrik. Mereka nggak hijrah ke Madinah, berarti nggak bisa ikut membantu perang dengan orang muslim. Maka saat tinggal di tengah-tengah orang musyrik, Rasul berlepas diri, nggak bisa menolong. Akhirnya ada yang mati, matinya masuk neraka. Berbeda konteksnya sekarang ada tinggal di negara kafir. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi sebenarnya jangan sedih ya dengan konteks hadis ini tadi. Nah, waduh, tinggal di Eropa nih. Apalagi tadi Ustaz sempat mengatakan, wah, tinggal di Eropa, Amerika, seolah-olah jelek semua gitu. Tapi untuk itu dalam kesempatan kali ini, kebetulan karena banyak sekali peserta yang datang, kami juga minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian, bantuan doa. Semoga keberadaan kami di Eropa bisa memberikan warna-warna Islam di tengah-tengah masyarakat yang ada di sini, baik Muslim Indonesia yang mungkin mulai luntur imannya, ataupun orang lokal, Swiss dan etnis lainnya, yang tidak mengenal Islam akhirnya mengenal Islam. Mohon doanya Ustadz dan jamaah semua. Pertanyaan kedua, membenci kekufuran. Tadi Ustadz selalu menyatakan, ya, Ikmal masyita, pesan Jibril, berbuatlah sekehendakmu karena engkau akan dibalas setimpal dengan perbuatan. Nah, bagaimana membedakan antara membenci perbuatan dengan membenci orangnya? Kalau kita juga benci orangnya,
Berarti kita nggak bisa punya akses untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada yang bersangkutan. Terkait dengan LGBT juga mungkin pertanyaan yang sama, Ustaz. Bagaimana menasihati teman yang kita tahu dia itu orientasinya ke LGBT, tapi perbuatannya, umrohnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, Masya Allah, Allah Maha Tahu lah, sekian banyaknya. Mohon penjelasan dan pencerahan dari Ustaz. Fadhal. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Allah tidak melarang seorang muslim berbuat baik dengan orang kafir. Selama orang kafir itu bukan memusuhi Islam, tidak menyerang Islam, tidak menyakiti Islam. Sekedar berteman, berbisnis, berjual beli, berdagang, saling tukar-menukar. Di dalam Islam tidak makan. Tidak dilarang. Silakan bisa lihat surat 60, surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kamu berbuat baik. Kamu berlaku adil terhadap orang-orang yang kafir, yang non-muslim, yang tidak memusuhi kamu, tidak memerangi kamu dalam urusan agama, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Antabaruhum, kamu boleh berbuat baik dengan mereka atau berlepas diri dengan mereka. Watuqsitu ilaihim, berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu sangat suka terhadap orang yang berlaku adil. Jadi bukan berarti kita benci orang kafir, gue benci, sebel banget, yuk kita gebukin. Tidak. Akidahnya wajib kita benci, orangnya kita benci dalam akidahnya, tapi dalam muamalah hablum minanas boleh. Rasul pernah berbisnis dengan orang-orang Yahudi. Dalam arti kata konteksnya adalah ketika orang Yahudi di Khaybar diperangi dan tidak mau masuk Islam, akhirnya diusir, tapi mereka minta susu tetap tinggal. Maka Rasul perintahkan, kerjakan kebun di Khaybar, hasilnya bagi dua. Tapi akhirnya pada saat Khalifah Umar diusir. Tidak boleh ada di bumi Allah ada orang-orang kufar, karena bumi milik Allah. Jadi kita pahami dulu di sini. Yang dimaksud benci kepada kekafiran, kita benci kepada orang kafir. Perbuatannya dan orangnya yang berbuat buruk. Tapi selagi dia berbuat baik, kita boleh berbuat baik dengan mereka. Pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana terkait seorang muslim? Seorang muslim, tapi dia terkait LGBT, dia mendukung, bahkan dia berbuat. Tapi dia umroh, dia haji, dia sodakoh. Saya akan buat pertanyaan. Afan, saya berdialog dengan Ustadz. Ustadz Afan, antum punya pekerja atau pelayan. Antum perintah ada 10 tugas. 8 tugas semua mumtaz. Bagus, kumlot dikerjakan. 2 tugas dilanggar. Senang apa enggak antum? Ya enggak. Enggak. Tidak. Kenapa enggak? Kan 8 bagus semuanya. Ya, karena tidak sempurna. Nah, seperti itulah Allah. Tidak berlaku semua kebaikan yang lain pada akhirnya kalau dia ternyata masih berani melanggar aturan Allah. Allah sama sekali tidak boleh dilanggar aturannya. Kalau Anda berani melanggar aturan Allah, berarti Anda menyembunyikan ayat Allah. Tadi surat 2 ayat 174, 175, mereka menyembunyikan ayat Allah. Ada larangan LGBT, tapi Anda ikutan. Mereka apa? Tidak beriman kepada ayat Allah. Karena ayat mengatakan pasangan itu lawan jenis. Bukankah tadi sudah disampaikan hadis, siapa yang menggauli laki-laki dilaknat, tidak diajak bicara? Bukankah kaumnya Nabi Lut kesalahannya adalah LGBT? Bahkan belum sampai LGBT. Baru laki-laki suka dengan laki-laki. Sekarang rubah jenis kelamin ada loh. Di zaman Nabi Lut nggak ada rubah jenis kelamin. Kesalahan sekarang luar biasa. Udah menjadi-jadi.
Maka orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, ayat yang lain diamalkan, yang lainnya diingkari, Allah katakan tidak akan bisa masuk surga. Al-A'raf surat 7 ayat 40. Innalladzina kadzabu biayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa yastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri. Apa sih menyombongkan diri itu? Batarul haq, menolak kebenaran. Allah katakan itu tidak benar, Anda tolak. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil hayat. Allah nggak bakal buka pintu langit. Allah tidak akan memasukkan mereka ke surga meskipun mereka berbuat baik sebaik-baiknya. Maka mereka itu, kata Allah, nggak bisa masuk surga kecuali kalau onta sudah bisa masuk ke lubang jarum. Silakan Anda masuk surga kalau onta udah bisa masuk lubang jarum. Sebelum onta masuk lubang jarum, nggak bisa. Wa kadzalika najzil mujrimin. Itulah balasan orang-orang yang durhaka. Mendurhakainya apa? Bukan seluruh ayat Allah. Ada sebagian ayat Allah Anda durhakai. Tempatnya neraka. An-Nisa ayat 56. 4, surat 4 ayat 56. Innalladzina kafaru bi ayatina. Bukan kafaru bil kitab. Kalau kitabullah berarti Quran. Kalau ayat Allah sebagian ayat, nggak semuanya. Saufa nuslihim nara. Kelak kami masukkan ke dalam neraka. Api yang menyala-nyala. Kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika mereka disiksa di neraka, kulitnya hancur semuanya tubuhnya. Allah akan bentuk kembali dengan kulit yang baru dan terus supaya mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima. Allah sungguh maha perkasa dan maha bijaksana. Jangankan LGBT, zina laki-laki dengan perempuan saja, hukumannya dirajam sampai mati. Bagaimana kalau zinahnya laki-laki dengan laki-laki? Meskipun dia Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya berdoa, semoga seorang muslim, saudara-saudara kita muslim yang bergaul bebas di negeri Eropa, tolong tetap ada rambu-rambu. Ingat pesan malaikat Jibril kepada Rasul tadi. Kalau Anda nggak nurut juga, i'malu ma syi'tum. Terserah kamu deh, lakukan sesuka kamu. Kamu berarti nggak malu sama Allah. Tapi ingat, semua perbuatanmu akan dibalas oleh Allah. Tolong ini jadi rambu-rambu. Karena Anda di dunia punya argumen. Tapi kan saya di negara Eropa, ini kan sudah menjadi ini. Silakan. Tapi ingat tadi surat 75 yang Ustadz katakan pukulan telak itu udah nggak bisa ngeles lagi. Takutlah akan ayat-ayat Allah. Takutlah kepada Allah. Semoga kita bisa membentengi diri kita. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jawabannya jadi sangat jelas, Ustadz. Buat teman-teman yang juga ikut mendengar, kalau memang tidak atau berat untuk menyampaikan nasihat kepada teman kita yang mungkin masih LGBT, jangan lupa juga dibantu dengan doa. Nah, kalau mungkin pengajian ini ada videonya, share aja videonya. Jadi daripada menasihatkan itu cukup berat, ya share aja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menggetarkan dan menggerakkan hatinya. Tapi terus terang, kehidupan di sini, apalagi di Eropa, memang karena ditandai dengan kebebasan dan hilangnya rasa malu itu tadi, sehingga apa yang dibisikkan oleh setan melalui manusia-manusia itu lebih kuat pengaruhnya daripada ayat-ayat Allah. Nah, pentingnya pengajian seperti ini, mudah-mudahan ayat-ayat Allah itu tersampaikan perlahan-lahan. Jazakumullah khairal jaza untuk hari ini. Juga jamaah sekalian, saya melihat ada 458 orang jamaah yang hadir dalam pertemuan ini. Semoga jamaah yang mendoakan
kami-kami yang tinggal di Eropa, di benua Eropa khususnya, bisa terus istiqamah dalam menjalankan agama Allah ini. Dan bagi yang menjauh dari jalan Allah, dengan wasiat dari Jibril ini, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Ya, seberapa lama pun hidup kita, kita pasti akan mati. Siapapun yang kita cintai, pasti kita akan meninggalkannya. Dan apapun perbuatan yang kita lakukan, baik dan buruk, pasti akan mendapat balasan. Demikian dari kami, moderator. Kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian. Saya persilahkan kepada host, apakah acara lanjut kita tutup dengan bagaimana Ustadz biasanya penutup pengajian? Tutup saja dulu dengan kafaratul majlis. Kafaratul majlis, ya. Baik, kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kami di Indonesia karena waktu sudah cukup larut, harus bersiap-siap lagi untuk kajian besok, untuk kegiatan besok. Saya mohon pamit dan saya mohon maaf kepada para jamaah sekalian apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Yang benar hanya dari Allah yang disampaikan melalui Rasul. Dan tentu saya punya kekurangan dan banyak kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita semua. Saya mau undur diri, saya mohon pamit. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Afan Ustaz, saya pamit lebih dulu. Wa iyyakum. Fadal Ustaz, silakan. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, mungkin apakah Pak Ustadz bersedia untuk doa dulu sebelum ditutup? Ya, kita doa sedikit, mungkin jamaah yang masih bisa berdiam. Semoga doa ini akan menambah kekuatan kita setelah sekian lama kita dedikasikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'alna fi hadha ash-shahr ibadan salihin. Allahumma ij'alna fi hadhihi al-lailah asy-syarifah al-mubarakah min as-su'ada'i al-maqbuli wa la taj'alna min al-ashqiya'i al-mardudi. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ya Allah taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna ya Allah ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Pak Ustadz untuk doanya. Terima kasih Ibu Tiwi untuk bantuannya, Pak Yoki, Ibu Rini, Pak Heru. Baik, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dari kami semuanya, ada kekurangannya. Sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa, selamat beristirahat yang ada di Indonesia dan selamat bersiapkan untuk buka puasa. Oh, mohon masih lama untuk salat asar yang di daerah Eropa. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.